berita korupsi lagi ya. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi kasus seperti ini? Ya, padahal korupsi itu sangat merugikan banyak orang. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah disalahgunakan. Oh, kalian nonton apa sih? Kelihatannya bagus banget. Kami lagi nonton berita tentang korupsi. Oh, korupsi itu bukan cuma masalah uang ya. Jadi masalah tanggung jawab sama kejujuran juga ya. Betul, karena itu kita belajar nilai anti korupsi sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam video pendidikan anti korupsi dari kami. Pada video kali ini, kami akan membahas pentingnya bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap detik dan waktu tidak akan pernah kembali, tapi masih kebanyakan orang tidak menghargai waktu. Bertahan buat apa? Ah, goblok. Halo, Vin. Ya, Kamu tuh ya, coba lihat jam tuh, udah jam berapa? Dosen ntar lagi datang. iya, bisik. Dia mau jalan nih. Tumben David belum datang. Kayaknya larang David juga capek tuh digangguin terus. Selamat pagi. David, kamu sudah 3 kali datang terlambat minggu ini. Maaf Pak, tadi alarmnya nggak bunyi. Alarm berbunyi atau kamu yang nggak bangun, Fit? Jangan kamu jadikan kebiasaan lagi, ya. Karena kebiasaan datang terlambat tidak baik. Minggu depan saya kelompok harus untuk tugas presentasi. Nah, untuk ketua kelas silakan maju sebutkan nama anggota kelompok. Baik, Pak. Untuk kelompok 1 Farin ya, Farin, Safira, Emma, satu lagi David. Hah? Masa aku satu kelompok sama minta semua? Supaya ketularan. Kamu nggak capek sering dimarahin? Ah, santai aja kali. Tapi kamu tuh bikin orang lain nunggu tahu. Benar tuh, kita kadang jadi ikut terlambat gara-gara nungguin kamu doang. Kan cuma telat sedikit. Iya, sedikit buat kamu, tapi lama buat orang lain. Kamu gebetan sehingga berasa ya. Ini serius, waktu itu berharga. David bilang datang jam 1 kan? Iya. Dia belum datang. Kita tunggu sebentar lagi ya.
Halo semua. Kamu serius? Kita nunggu kamu 1 jam loh. Yang penting kan aku datang. Wait, tahu nggak? Ini namanya tidak menghargai waktu orang lain. Karena kamu terlambat, tugas kita jadi belum selesai. Ya udah, jangan lebay. Ini bukan soal tugas saja. Kalau kamu begini, orang lain bisa kecewa sama kamu. Kalian ngomong seolah-olah aku orang paling buruk, tahu nggak? Inilah yang sering disebut sebagai korupsi waktu, yaitu menggunakan atau menyia-nyiakan waktu tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Meskipun tidak terlihat seperti korupsi pada umumnya, kebiasaan ini tetap dapat menghambat pekerjaan dan dapat mengurangi kepercayaan dari orang-orang sekitar kita. Orang yang tidak disiplin seringkali tidak sadar bahwa sikapnya dapat menghilangkan kepercayaan dari orang-orang lain. Terkadang, seseorang baru menyadari kesalahannya ketika mulai kehilangan kepercayaan dari orang lain. David, Yo. kamu kayaknya lagi banyak pikiran ya? Iya Bu. Tadi aku kerja kelompok, terus mereka marahin makanan aku pulang. Menurutmu hanya soal terlambat? Menghargai waktu berarti menghargai orang lain juga, David. Kalau seseorang terus menunggu karena kita, itu artinya kita mengambil waktu mereka. Jadi itu salah ya Bu? Nggak boleh tuh lagi. Wah, kayaknya mau siang lagi. Ya iyalah, udah kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Itu adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan atau tanggung jawab demi kepentingan pribadi. Korupsi tidak selalu tentang uang ya teman-teman. Kadang-kadang kebiasaan kecil yang dianggap sepele justru bisa menjadi kebiasaan buruk. Izin bertanya, jadi menunda waktu itu termasuk perilaku korupsi juga ya? Perilaku malas, tidak disiplin, dan menyia-nyiakan waktu juga termasuk ke dalam bibit-bibit tindakan korupsi. Karena itu kita harus belajar disiplin dan tepat waktu. Izin bertanya, di antara kita kan ada yang menitip kedatangan kehadiran. Nah, padahal di kosnya mereka yang menanyakan tidur-tiduran, itu dianggap bolos atau enggak? Aduh, kode keras banget nih. Izin menjelaskan ya Tara.
Secara metafisika jiwanya mungkin hadir di kelas, tapi secara administratif nilai dia akan gaib saat akhir semester nanti. Itu juga termasuk perbuatan korupsi waktu, karena waktu belajarnya dia pakai untuk tiduran di kos. Bagus sekali anak-anak. Korupsi tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebiasaan kecil yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab juga bisa menjadi awal perilaku korupsi di masa depan. Karena itu, mari kita biasakan menghargai waktu dan bertanggung jawab dengan baik. Dalam pendidikan anti korupsi, disiplin dan tanggung jawab adalah nilai penting yang harus dibiasakan sejak muda. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam satu malam saja, tetapi keberanian untuk memperbaiki diri adalah langkah awal menuju pribadi yang lebih baik. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab adalah sikap sederhana yang dapat mencegah perilaku korupsi di masa depan. Bangsa yang maju tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas dan karakter yang kuat. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekolah, dan dari kebiasaan sehari-hari untuk menjadi generasi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta bebas dari perilaku korupsi. Karena masa depan yang bersih dari korupsi dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan hari ini. Ji ngomong kan kap. David. Kamu serius? Jangan Rogio, kok biasa deh. Benar. Lo mataiku salah, mataiku kuno nengok langsung sih.